Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 68, Pesta Musim Panas. Pada hari yang sama dengan pertemuan antara Madame Danglars dengan sang jaksa kerajaan, sebuah kereta perjalanan memasuki Rue de Helder melewati gerbang nomor 27 lalu berhenti di halaman dalam. Tak lama kemudian pintu terbuka dan Madame de Morcerf turun, bersandar pada lengan putranya. Albert segera meninggalkannya, memerintahkan kudanya dipasang, lalu segera merapikan penampilannya. Ia berkendara ke Champs-Élysées, menuju rumah Monte Cristo. Sang Count menyambutnya dengan senyum biasanya. Sungguh aneh, tak seorang pun tampaknya pernah berhasil mendekati hati pria ini. Siapapun yang berusaha menembus tembok batinnya akan menemui penghalang yang tak bisa dilalui. Morcerf yang berlari mendekat dengan tangan terbuka, merasa dingin menyergapnya begitu ia semakin dekat. Meski sang Count tersenyum ramah dan akhirnya hanya mengulurkan tangannya. Monte Cristo menjabatnya dengan dingin, seperti biasa. "Ini aku, Count yang baik. Selamat datang kembali. Aku tiba 1 jam yang lalu." "Dari Dieppe?" "Tidak, dari Tréport." "Benarkah?" "Dan aku langsung datang menemuimu." "Itu sangat baik sekali darimu," kata Monte Cristo dengan nada yang benar-benar acuh tak acuh. "Ada kabar apa?" "Jangan tanyakan kabar pada seorang asing, seorang warga negara asing." "Aku tahu itu, tapi maksudku, apakah kau telah melakukan sesuatu untukku?" "Apakah kau menugaskanku?" tanya Monte Cristo, berpura-pura gelisah. Ayolah, kata Albert. "Jangan berpura-pura acuh. Konon, simpati itu berjalan cepat. Dan saat di Tréport, aku merasakan guncangan listrik itu. Pasti kau sedang bekerja untukku atau memikirkan aku." "Mungkin saja," kata Monte Cristo. "Memang aku memikirkanmu. Tapi kawat magnet yang kugunakan ternyata bekerja tanpa sepengetahuanku." "Benarkah? Ceritakan bagaimana itu terjadi." "Dengan senang hati. Monsieur Danglars makan malam denganku." "Aku tahu itu. Agar tak bertemu dengannya, ibuku dan aku pergi dari kota. Tapi di sini ia bertemu Monsieur Andrea Cavalcanti." "Pangeran Italiamu itu?" "Jangan terlalu cepat menyimpulkan. Monsieur Andrea hanya menyebut dirinya Count." "Hanya menyebut dirinya?" "Ya, hanya menyebut dirinya." "Jadi dia bukan Count?" "Apa yang bisa ku ketahui tentangnya? Ia menyebut dirinya demikian. Aku tentu memberinya gelar yang sama. Dan semua orang pun melakukan hal yang sama." "Kau memang pria yang aneh. Lalu apa lagi? Kau bilang Monsieur Danglars makan malam di sini." "Ya, bersama Count Cavalcanti, Marquis ayahnya, Madame Danglars, Monsieur dan Madame de Villefort, orang-orang yang sangat menarik. Monsieur Debray, Maximilian Morel, dan Monsieur Chateaurenaud." "Apakah mereka membicarakan aku?" "Tidak sepatah kata pun." "Sayang sekali." "Mengapa begitu? Bukankah kau ingin mereka melupakanmu?" "Justru karena mereka tidak membicarakanku, aku yakin mereka memikirkan aku. Dan itu membuatku putus asa." "Bagaimana itu mempengaruhimu? Padahal Mademoiselle Danglars tidak hadir di antara mereka yang memikirkanmu. Mungkin saja ia memikirkanmu di rumah." "Aku tak takut akan itu. Dan jika ia memikirkan aku, pasti dengan cara yang sama seperti aku memikirkan dia." "Simpati yang menyentuh. Jadi kalian saling membenci?" tanya sang Count. "Dengar," kata Morcerf. "Jika Mademoiselle Danglars bersedia mengasihani penderitaanku demi dirinya, dan mau mengabaikan semua formalitas pernikahan antara keluarga kami,
Aku siap menyetujui pengaturan itu. Singkatnya, Mademoiselle Danglars akan jadi nyonya yang memesona. Tapi sebagai istri, diable. Jadi ini pendapatmu tentang calon istrimu? Ya, agak kejam memang, aku akui. Tapi jujur. Namun karena mimpi ini tak mungkin terwujud, karena Mademoiselle Danglars harus menjadi istriku yang sah, tinggal selamanya denganku, menyanyi untukku, mengarang puisi dan musik dalam jarak 10 langkah dariku sepanjang hidupku, itu menakutkan. Kita bisa meninggalkan selir, tapi istri, ya Tuhan, ia akan selalu ada di sana. Menikahi Mademoiselle Danglars akan mengerikan. Kau memang sulit dipuaskan, Viscount. Ya, karena aku sering menginginkan hal yang mustahil. Apa itu? Menemukan istri seperti yang ditemukan ayahku. Monte Cristo memucat, lalu memandang Albert sambil memainkan sepasang pistol megah. Jadi ayahmu beruntung? Tanyanya. Kau tahu pendapatku tentang ibuku, Count? Lihatlah dia, masih cantik, cerdas, lebih memesona dari sebelumnya. Bagi putra lain, tinggal 4 hari bersama ibunya di Treport pasti terasa seperti pengorbanan atau siksaan. Tapi aku kembali lebih puas, lebih tenang, bahkan boleh kukatakan lebih puitis. Seolah aku ditemani Ratu Mab atau Titania sendiri. Itu pembuktian yang luar biasa, dan kau akan membuat semua orang bersumpah hidup membujang. Itulah alasan mengapa aku tak suka menikahi Mademoiselle Danglars. Pernahkah kau perhatikan betapa suatu benda justru kehilangan nilainya begitu kita memilikinya? Berlian yang berkilau di etalase Marley atau Fossin bersinar lebih terang saat menjadi milik kita. Tapi jika kita dipaksa mengakui keunggulan orang lain, sementara tetap harus mempertahankan yang lebih rendah, tahukah kau penderitaan macam apa yang harus kita tanggung? Orang duniawi, gumam sang Count. Maka aku akan bersuka cita saat Mademoiselle Eugene menyadari bahwa aku hanyalah atom kecil yang nyaris tak punya ratusan ribu franc sebanyak ia yang memiliki jutaan. Monte Cristo tersenyum. Suatu rencana terlintas dalam pikiranku, lanjut Albert. Franz suka hal-hal eksentrik. Aku mencoba membuatnya jatuh cinta pada Mademoiselle Danglars. Tapi meski sudah 4 surat ditulis dengan gaya paling memikat, ia selalu menjawab, eksentrisitasku memang besar, tapi tak akan membuatku ingkar janji. Itu namanya persahabatan sejati, merekomendasikan pada orang lain seseorang yang tak mau kau nikahi sendiri. Albert tersenyum. Ngomong-ngomong, lanjutnya, Franz segera datang, tapi mungkin tak menarik bagimu. Kurasa kau tak menyukainya, bukan? Aku, kata Monte Cristo. Viscount yang baik, dari mana kau tahu aku tidak menyukai Monsieur Franz? Aku menyukai semua orang. Termasuk aku dalam semua orang itu. Terima kasih banyak. Jangan salah paham, kata Monte Cristo. Aku mencintai semua orang seperti yang diperintahkan Tuhan. Seperti sesama Kristen. Tapi aku benar-benar membenci hanya segelintir orang. Kembali ke Monsieur Franz d'Épinay. Kau bilang ia akan datang? Ya, dipanggil oleh Monsieur de Villefort, yang tampaknya sama gelisahnya untuk menikahkan Mademoiselle Valentine seperti Monsieur Danglars ingin menikahkan Mademoiselle Eugene. Menjadi ayah dari putri dewasa pasti pekerjaan yang melelahkan. Membuat demam dan detak jantung naik jadi 90 per menit, sampai urusan itu selesai. Tapi Monsieur d'Épinay berbeda denganmu, menerima nasibnya dengan sabar. Bahkan lebih, ia bicara serius tentang hal itu, memakai dasi putih dan membicarakan keluarganya. Ia sangat menghormati Monsieur dan Madame de Villefort. Dan mereka memang layak dihormati, bukan? Kurasa begitu. Monsieur de Villefort selalu dianggap pria keras tapi adil. Jadi ada satu orang yang tak kau kecam seperti si Malang Danglars? Mungkin karena aku tak dipaksa menikahi putrinya, jawab Albert sambil tertawa. Sungguh tuan yang baik, kata Monte Cristo.
Kau benar-benar seorang dandy yang menjengkelkan. Aku dandy? Maksudmu? Ya, ambil cerutu itu. Dan berhentilah membela diri atau berusaha menghindari pernikahan dengan Mademoiselle Danglars. Biarkan saja berjalan alami. Mungkin kau tak perlu menarik kembali kata-katamu. Ah, seru Albert terkejut. Tentu saja, Viscount yang baik. Kau tak akan dipaksa menikah. Tapi serius, apakah kau ingin membatalkan pertunanganmu? Aku rela membayar 100.000 franc untuk bisa melakukannya. Kalau begitu, tenanglah. Monsieur Danglars rela membayar 2 kali lipat untuk tujuan yang sama. Apakah aku benar-benar seberuntung itu? Kata Albert, meski alisnya sedikit berkerut, hampir tak terlihat. Tapi kawan yang baik, apakah Monsieur Danglars punya alasan? Ah, disinilah sifat angkuh dan egoismu muncul. Kau ingin menghancurkan harga diri orang lain dengan kapak, tapi kau sendiri tak tahan jika harga dirimu disentuh jarum. Tapi Monsieur Danglars tampak senang sekali padamu, bukan? Nah, ia memang pria dengan selera buruk dan justru lebih terpesona pada orang lain. Aku tak tahu siapa. Lihat dan nilai sendiri. Terima kasih, aku mengerti. Tapi ibuku... Oh tidak, bukan ibuku. Ayahku berencana mengadakan pesta dansa. Pesta dansa di musim ini? Pesta musim panas sedang tren. Jika memang belum tren, Komtes hanya perlu menginginkannya, dan seketika itu juga akan jadi tren. Kau benar, pesta ini eksklusif. Hanya orang-orang Paris asli yang tetap tinggal di bulan Juli. Bersediakah kau mengantarkan undangan kami kepada Messieurs Cavalcanti? Kapan acaranya? Hari Sabtu. Ayah Monsieur Cavalcanti sudah pergi saat itu. Tapi putranya masih ada di sini. Maukah kau mengundang Monsieur Cavalcanti yang muda? Aku tidak mengenalnya, Viscount. Kau tidak mengenalnya? Tidak. Aku baru melihatnya beberapa hari lalu dan tak bertanggung jawab atasnya. Tapi kau menerimanya di rumahmu. Itu soal lain. Ia direkomendasikan oleh seorang abe yang baik, yang mungkin tertipu. Undang saja langsung, tapi jangan minta aku memperkenalkannya. Jika nanti ia menikahi Mademoiselle Danglars, kau akan menuduhku bermain intrik dan menantangku duel. Lagi pula aku sendiri mungkin tak hadir. Di mana? Di pestamu. Mengapa kau tidak datang? Karena kau belum mengundangku. Tapi aku datang khusus untuk itu. Kau sangat baik, tapi mungkin aku dicegah datang. Jika kau beritahu satu hal, kau pasti bersedia mengesampingkan semua halangan. Katakan, ibuku memohon kau datang. Comtesse de Morcerf? Seru Monte Cristo terkejut. Ah, Count, kata Albert. Aku jamin Madame de Morcerf bicara terbuka denganku. Dan jika kau tak merasakan getaran pada serat simpatik yang kusebut tadi, berarti kau sama sekali tak memilikinya. Karena selama 4 hari terakhir, kami hanya membicarakan dirimu. Kalian membicarakan aku? Ya, itu hukuman karena kau teka-teki hidup. Jadi aku juga teka-teki bagi ibumu. Kurasa ia terlalu rasional untuk terbawa imajinasi. Bagimu, kawan yang baik, kau adalah teka-teki bagi semua orang, termasuk ibuku. Banyak yang mempelajarimu, tapi tak ada yang memecahkanmu. Kau tetap misteri. Jangan khawatir. Ibu hanya heran mengapa kau belum juga terpecahkan. Kurasa sementara Comtesse G menganggapmu Lord Ruthven, ibuku membayangkan kau Cagliostro atau Count Saint-Germain. Saat ada kesempatan, kukuhkan saja pendapatnya. Itu mudah bagimu karena kau punya filsafat yang satu dan kecerdasan yang lain. Terima kasih atas peringatannya, kata sang Count. Aku akan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Kalau begitu, kau datang hari Sabtu. Ya,
Karena Madame de Morcerf mengundangku. Kau sangat baik. Apakah Monsieur Danglars akan datang? Ia sudah diundang ayahku. Kami juga berusaha membujuk sang Auguste besar, Monsieur de Villefort, untuk datang, tapi tak berharap banyak. Jangan pernah putus asa akan apapun, kata pepatah. Apakah kau menari, Count? Aku menari? Ya, kau. Itu tak akan mengejutkan. Itu wajar bagi yang berusia di bawah 40. Tidak, aku tidak menari. Tapi aku suka melihat orang lain menari. Apakah Madame de Morcerf menari? Tidak pernah. Kau bisa berbicara dengannya. Ia sangat menikmati percakapanmu. Benarkah? Ya, dan aku jamin, kau satu-satunya pria yang kudengar dibicarakannya dengan minat sungguh-sungguh. Albert bangkit dan mengambil topinya. Sang Count mengantarnya ke pintu. Aku punya satu hal yang kusesali, katanya, menghentikan Albert di tangga. Apa itu? Aku berbicara terlalu terbuka dengan Danglars. Sebaliknya, bicaralah selalu seperti itu denganku tentang dia. Aku lega mendengarnya. Ngomong-ngomong, kapan kau mengharapkan kedatangan Monsieur d'Épinay? Paling lambat 5 atau 6 hari lagi. Dan kapan pernikahannya? Segera setelah kedatangan Monsieur dan Madame de Saint-Méran. Bawa ia menemuiku. Meski kau bilang aku tak menyukainya, aku jamin aku akan senang menerimanya. Aku akan patuhi perintahmu yang mulia. Selamat tinggal. Sampai hari Sabtu, aku boleh mengharapkan kedatanganmu, bukan? Ya, aku sudah berjanji. Sang Count memandang Albert yang melambaikan tangan dari kejauhan. Begitu Albert naik ke phaetonnya, Monte Cristo berbalik dan melihat Bertuccio. Apa kabar? Tanyanya. Ia pergi ke Palais, jawab sang pengurus. Apakah ia lama di sana? 1,5 jam. Lalu pulang ke rumahnya? Langsung. Baik, Bertuccio yang baik, kata sang Count. Sekarang aku sarankan kau pergi mencari tanah kecil di Normandia yang kusebutkan padamu. Bertuccio membungkuk, karena keinginannya sejalan sempurna dengan perintah yang diterima. Ia pun berangkat malam itu juga.